Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini di IPA kelas 5 tentang organ gerak hewan. Baik, Soleh Soleha. Di sini ada tertulis kompetensi dasar, artinya adalah sesuatu yang harus teman-teman dapatkan dan bisa laksanakan setelah belajar pembelajaran hari ini. Yang pertama, dari segi pengetahuan, teman-teman bisa menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan dari sesi keterampilan, teman-teman bisa membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Nanti teman-teman Ustadz akan tugaskan mungkin di beberapa pertemuan yang akan datang untuk menggambar alat gerak hewan dan seterusnya agar tercapai keterampilan teman-teman. Baik, kita langsung aja mulai pembelajaran organ gerak hari ini. Hari ini Ustadz bagi 4 bagian untuk pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian gerak dan organ gerak. Yang kedua, hewan dan alat geraknya. 3, hewan vertebrata dan invertebrata. 4, kegunaan alat gerak hewan. Oh ya, sebelumnya Ustadz mengambil materi ini dari buku pelajaran kita. Buku tema 1 kelas 5 SD kelas JSIT kelas 5 yang sudah teman-teman dapatkan ya kemarin pada saat dibagikan bukunya. Ustadz harapkan silahkan bukunya dibuka di rumah masing-masing. Nanti Ustadz akan memandu pelajaran hari ini menjelaskan dari buku juga. Baik, langsung ke bagian yang pertama, yaitu pengertian gerak dan alat gerak. Baik, sebagaimana kita ketahui, makhluk hidup itu memiliki karakteristik, salah satunya adalah bergerak. Jadi benda hidup tuh dia bisa bergerak. Apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak itu dapat diartikan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Juga dapat diartikan dengan mengubah posisi dari posisi satu ke posisi lainnya. Kalau misalnya teman-teman dari rumah menuju sekolah, nah itu namanya bergerak. Atau bahkan di tempat yang sama, teman-teman yang asalnya berdiri jadi berduduk, itu juga disebut bergerak. Atau hanya jentikan tangan, kaki, gerakan rambut, itu juga disebut gerak. Jadi gerak itu ada perpindahan posisi sesuatu benda ke posisi yang lainnya. Nah, pada hewan ada yang disebut dengan alat gerak. Jadi kenapa hewan atau makhluk hidup itu bergerak, itu ada alat geraknya. Nah, alat gerak itu apa sih? Alat gerak itu adalah bagian tubuh tertentu yang digunakan untuk bergerak. Contoh pada hewan itu ada kakinya, sayap, sirip pada ikan, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut alat gerak ya teman-teman ya. Kalau kucing, alat geraknya apa kira-kira? Kaki ya. Kalau burung, alat geraknya apa? Sayapnya supaya terbang, kakinya juga bisa dijadikan alat geraknya. Kalau ikan, alat geraknya nggak ada kaki, nggak ada sayap, tapi adanya sirip. Nah, itulah yang disebut dengan alat gerak. Baik, Ustadz lanjutkan. Insya Allah Ustadz akan sampaikan sekitar 15 menit ya, teman-teman. Baik, sesi break. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran sesi kedua, Ustadz ada tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakannya adalah nyamuk itu sebenarnya punya nama. Siapakah nama nyamuk itu? Silakan Ustadz kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ustadz harapkan sudah dapat jawabannya ya. Ini kalau tidak salah sudah Ustadz sampaikan juga dulu-dulunya di kelas. Jawabannya adalah tatang. Loh, kenapa tatang? Karena ada lagunya kan. Tatang seekor nyamuk. Nah, dari lagu itu menjelaskan tentang nama nyamuk yaitu tatang. Baik, 2. Bagian kedua, hewan dan alat geraknya.
Nah, ada beraneka hewan di dunia. Di dunia ya ada ratusan bahkan ada puluhan ribu, banyak sekali hewan. Nah, hewan-hewan itu memiliki alat gerak yang bermacam-macam pula. Di sini Ustadz klasifikasikan ada 4 dulu. Nanti Ustadz akan jelaskan mungkin kalau ada waktu yang lain-lainnya. Yang pertama adalah kaki. Nah, contoh hewan yang memiliki alat gerak kaki tadi kucing, terus sapi, terus ayam, semut juga dia bergerak dengan kaki. Nah, itu disebut alat geraknya ya, kaki. Yang kedua ada contoh yang lain hewan yang memiliki alat gerak sayap, yaitu contohnya burung, kelelawar, kelelawar ya, terbang, lebah, lebah juga sayap serangga ya, kupu-kupu. Itu merupakan hewan yang alat geraknya menggunakan sayap. Contoh yang ketiga adalah sirip, alat gerak sirip. Nah, sirip itu ada macam-macam ya, teman-teman. Ada yang siripnya di bagian kepala, atas kepala, untuk mengatur pergerakan menyelamnya mungkin ya. Kemudian ada sirip kiri dan kanan seperti tangan untuk mengayuh, mempercepat pergerakan mungkin. Dan yang juga ada di ekor siripnya yang digunakan untuk mengarahkan pergerakannya. Nah, itu sirip itu contoh hewan yang menggunakan adalah ikan. Adakah lagi selain ikan? Mungkin contohnya ada seperti kuda laut, itu ada sirip-sirip kecil. Terus ikan pari itu juga menggunakan sirip. Ya, semua jenis ikan menggunakan sirip ya, teman-teman. Tapi tidak semua hewan laut itu menggunakan sirip. Contohnya apa? Cumi-cumi. Kalau cumi-cumi itu nanti nama alat geraknya adalah tentakel. Sama seperti ubur-ubur. Nah, oke. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah otot perut atau perut. Contoh hewan yang memiliki alat gerak seperti perut adalah cacing, ular, dan ulat. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita lihat pergerakannya menggunakan perut di situ. Nah, sebelum Ustadz lanjut ke ke pelajaran yang ketiga, Ustadz ingin bercerita yang ada di buku halaman 1, buku JSIT kelas 5. Pada saat libur Hari Raya Idul Fitri, keluarga Salman bersilaturahmi ke rumah Uwa Asep dan Uwa Siti di Cianjur. Uwa Asep dan Uwa Siti mempunyai banyak hewan peliharaan di kebun belakang rumahnya. Salman, Sofia, dan Said diajak ke kebun oleh Salim dan Nisa sepupu mereka. Di kebun, mereka memberi makan hewan peliharaan seperti ayam, bebek, burung, merpati, kelinci, ikan lele, ikan mas, dan kambing. Wow, banyak sekali ya hewan-hewan yang dimiliki Uwa Asep dan Uwa Siti. Semua hewan itu dipelihara dalam kandang-kandang yang luas sekali. Uwa Asep membuat kandang-kandang yang luas agar hewan-hewan itu bebas bergerak. Salman sangat senang dengan burung merpati yang selalu terbang, kemudian hinggap di dekatnya. Sophia dan Nisa asik memperhatikan ikan berenang di kolam, sementara Syed dan Salim berteriak kegirangan mengejar kelinci-kelinci yang selalu melompat-lompat dengan lincah. Nah, itu ada sedikit petikan cerita yang menggambarkan ada suasana eh, suasana kandang hewan yang di situ menunjukkan beraneka hewan yang memiliki alat gerak masing-masing. Oke, teman-teman ya. Ada ikan di kolam yang berenang, ada kelinci yang melompat-lompat, ada burung yang terbang, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, hewan vertebrata dan invertebrata. Ini pelajarannya ada di halaman 20 ya, teman-teman. Nah,
di halaman 20. Hewan Hewan itu secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau disebut vertebrata, dan hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu invertebrata. Di sini Ustadz salah tulis ya, nanti akan diperbaiki. Jadi vertebrata dan invertebrata. Apa sih yang dimaksud dengan vertebrata? Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu hewan yang terdapat tulang pada bagian belakang badannya, yang terentang dari bagian bawah kepala hingga mencapai bagian ekor. Itu hewan yang bertulang belakang. Kemudian juga memiliki otak yang terlindungi oleh tengkorak yang keras. Dan juga memiliki bagian tubuh yang sempurna seperti kepala, leher, dan juga badan. Nah, kesimpulannya adalah hewan vertebrata ini hewan yang sudah hampir sempurna penciptaannya, dan diklasifikasikan menjadi hewan bertulang belakang. Contohnya adalah jenis-jenis ikan itu vertebrata, amfibi seperti kadal atau kodok itu juga vertebrata bertulang belakang, reptilia seperti kadal, cicak itu juga vertebrata. Kemudian yang keempat burung itu juga vertebrata, termasuk aves itu unggas ya, seperti ayam, bebek itu juga vertebrata. Dan yang terakhir mamalia. Nah, mamalia ini hewan-hewan yang menyusui, semuanya itu vertebrata seperti sapi, kucing, anjing, kemudian kuda dan seterusnya, itu mamalia. Nah, kedua itu invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang ini itu ada 7 di buku dijelaskan. Ada yang pertama hewan bersel satu, yang kedua hewan yang berpori, yang tiga hewan yang berongga, keempat hewan pipih, 5 hewan lunak, 6 hewan berkulit duri, 7 hewan berkaki berruas-ruas. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat contohnya misalnya seperti siput, serangga, kemudian termasuk kepiting, udang, itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang, beda seperti hewan yang bertulang belakang. Nah, di sini ada dijelaskan kalau hewan bersel satu itu contohnya bakteri ya teman-teman ya. Hanya satu, kecil sekali. Kalau manusia itu terdiri dari triliunan sel, sangat banyak sekali sel. Ini hanya satu sel, jadi kecil sekali, tidak bisa dilihat kasat mata. Makanya hati-hati kalau tangannya kotor, walaupun misalnya kelihatan bersih, belum tentu bersih karena masih ada bakteri atau kuman di situ. Itu hewan bersel satu mungkin ada di situ. Kemudian hewan berpori, ini beberapa jenis hewan-hewan hewan-hewan laut ya, ada jenis-jenis hewan yang berpori. Kemudian hewan pipih seperti ada cacing. Kemudian hewan berkaki berruas-ruas seperti serangga. Hewan yang berkulit duri seperti bintang laut. Kalau ikan butal bukan ya, itu termasuk ikan. Landak, kalau landak itu juga bukan. Landak termasuk mamalia. Maksudnya berkulit duri itu ya seperti bintang laut, hewan-hewan laut dah yang kebanyakan. Kemudian hewan lunak seperti siput, lintah dan seterusnya. Nah, itu adalah hewan-hewan yang invertebrata, hewan tidak belakang. Nah, di sini kita membahas jenis-jenis hewan ini untuk kita telaah alat geraknya dan juga kegunaannya. Nanti kita akan bahas di satu-satu. Hewan bersel satu memiliki alat gerak biasanya bulu cambuk. Pergerakannya sangat lambat. Ini memiliki kayak seperti bulu-bulu. Jadi bakteri-bakteri itu bergerak ya teman-teman ya. Dia bergerak tapi lambat. Memiliki alat gerak namanya bulu cambuk. Kemudian hewan berpuri itu tidak mempunyai alat gerak. Hewan berongga tidak mempunyai alat gerak.
Silahkan dibuka halaman 20 ya teman-teman ya. Kemudian hewan pipih memiliki alat gerak rambut kaku. Kegunaannya untuk bergerak mengombak. Terus ada hewan lunak seperti cumi-cumi, siput. Itu alat geraknya tentakel pada cumi-cumi. Kalau siput itu alat geraknya kaki ventral di bagian perut siput. Kemudian hewan berkulit duri seperti bintang laut itu menggunakan kaki tabung untuk bergerak. Nah, hewan yang berkaki beruas-ruas, serangga, jenis-jenis serangga itu seperti kupu-kupu, memiliki alat gerak sayapnya. Kemudian kaki pelompat seperti kutu, berkaki banyak seperti kaki seribu, dan kaki perenang seperti kumbang air. Nah, itu adalah alat-alat gerak pada hewan invertebrata. Nah, pada hewan vertebrata ini sangat sering kita lihat juga sudah. Kalau ikan itu memiliki alat gerak yaitu sirip dan ekornya. Kegunaannya untuk berenang di laut. Jenis amfibi, kadal atau kodok itu memiliki alat gerak kaki untuk melompat dan juga sekaligus berenang. Kakinya khas memiliki selaput supaya bisa berenang cepat. Kemudian ada reptil seperti ular, cicak memiliki alat gerak otot perut. Kalau ular, cicak memiliki kaki yang bisa memanjat. Kemudian penyu memiliki kaki dayung, kakinya seperti sirip yang bisa merayap sekaligus berenang. Kemudian jenis burung memiliki sayap seperti burung merpati, alat geraknya untuk terbang. Dan juga mungkin ada juga jenis unggas atau burung ini yang tidak terbang seperti ayam ya. Lebih banyak menggunakan kaki untuk berjalan dan berlari. Kemudian mamalia memiliki alat gerak kaki seperti sapi dan kambing, dia berjalan menggunakan kaki. Dan sebenarnya juga ada jenis hewan laut yang menggunakan yang mamalia menggunakan sirip, yaitu paus. Paus itu termasuk mamalia, dia melahirkan. Digunakannya untuk berenang. Nah, itulah jenis alat gerak pada hewan-hewan vertebrata. Baik, kita langsung lanjut ke bagian keempat. Bagian keempat ini adalah kegunaan-kegunaan alat gerak hewan. Nah, alat gerak hewan-hewan tadi itu dia memiliki fungsi atau kegunaan. Jadi alat gerak itu tidak hanya difungsikan untuk bergerak, juga memiliki fungsi-fungsi untuk melangsungkan kehidupannya. Yang pertama, kegunaannya adalah berjalan. Contohnya pada alat gerak kaki pada mamalia dan juga otot perut pada ular. Dia berjalan, kalau ular berjalannya dengan cara merayap gitu ya. Kemudian berenang, digunakan untuk berenang. Contohnya kaki katak, sirip ikan, ekornya ikan, kaki perenang pada kumbang air. Kemudian alat gerak yang digunakan untuk melompat seperti pada kanguru, kelinci, ya, kakinya digunakan untuk melompat. Kemudian ada kupu-kupu, ya, ada alat gerak kegunaannya untuk terbang seperti kupu-kupu, sayapnya bisa digunakan untuk terbang, burung juga digunakan untuk terbang. Baik, sampai di sini pelajaran Ustadz. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan sampaikan di grup. Nanti akan kita bahas satu persatu. Demikian pelajaran materi hari ini. Ustadz akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.